selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, kali ini kita suasananya yang berbeda. Kenapa? Karena kita mau menyambut tahun baru 2024. Aku mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channelnya Primutalk. Nah, siang hari ini saya mau berbincang dengan salah satu dokter juga nih, dari salah satu rumah sakit di Bekasi. Selamat datang Dokter Deta. Halo Kak Muti. Halo. Kayaknya ini sudah yang kedua kali ya. Ketiga ya. Teman-teman kalau misalkan mau lihat juga nih pembahasan kita sebelumnya sama Dokter Deta, itu boleh lah main ke channelnya Primutalk. Kita akan selalu membahas mengenai masalah kesehatan nih Dok. Informasi tips ya mengenai dunia kesehatan. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai apa nih Dok? Tadi kan kamu tuh bahas tahun baru ya. Iya benar. Tapi cuacanya agak sendu syahdu ya. Sendu syahdu. Kalau misalkan sahabat Primutalk lihat di belakang ya, ini agak mendung ya Dok. Dan ada sedikit-sedikit geluduk-geluduknya juga nih. Benar. Kayaknya kayak mau hujan gitu ya Dok ya. Tapi kadang hujan, mendung, nggak hujan. Terus panas banget. Tiba-tiba Dok. Tiba-tiba. Iya. Kayak pancaroba gitu Pancaroba, bener banget. Sahabat Primutalk semua pasti juga di rumah pastinya ada lah yang udah ngerasain gejalanya tuh Dok. Benar. Batuk pilek, radang gitu Dok. Tuh tiba-tiba kepala pusing nih Dok kalau malam gitu kan. Lagi udah akhir bulan lebih pusing ya. Lebih pusing Dok. Ini masih awal tahun ya. Iya benar. Harus ceria gitu ya Dok ya. Nah, saya mau tanya nih Dok sebenarnya. Kalau misalnya apa sih yang harus kita waspadai nih dari si musim pancarobanya sendiri gitu? Jadi pancaroba itu kan cuacanya tuh bisa dibilang nggak jelas ya. Nggak menentu ya Dok ya? Nggak menentu. Tiba-tiba panas banget, pagi panas banget. Terus ntar tiba-tiba sorenya hujan deras. Benar banget. Nah itu tuh ternyata pengaruh juga ke badan kita. Kita yang biasanya fit-fit aja. Nah akhir-akhir ini tuh aku sering banget, orang rumahku sendiri pun, terus teman-teman tuh udah pada mulai bindeng tuh. Bener banget. Kayak aduh kok tenggorokan aku sakit ya. Nah itu tuh gejala-gejalanya. Jadi tipsnya menghadapi pancaroba ini adalah pertama makan makanan itu kalau bisa yang proteinnya tinggi, sayur-sayuran. Terus kalau bisa dulu kita tuh sering konsumsi vitamin kan. Nah itu vitamin kalau bisa mulai dikonsumsi lagi. Karena tuh dikit-dikit kayak aduh nggak enak nih badannya, greges gitu ya Dok, tiba-tiba gitu kan, greges. Dan cepet lemes nggak sih Dok kayaknya tuh ya akhir-akhir ini tuh? Iya karena dari cuaca dari panas banget, terus tiba-tiba ke apa namanya mendung, hujan gitu kan. Ya, jadi nanti dia langsung panas lagi gitu loh Dok. Jadi benar-benar nggak nentu banget. Diprank banget sama cuaca gitu ya Dok ya. Banget. Nah berarti sebenarnya dan juga nih ya Dok ya, kalau misalkan satu rumah nih dalam satu rumah ibunya udah kena, abis itu nanti bapaknya. Betul. Jadinya tuh serumah. Menjadi rantai gitu loh Dok. Yang ini udah sembuh, anak udah sembuh, abis itu nanti ke bapaknya, ke ibunya gitu. Jadi nggak kelar-kelar gitu loh Dok. Ntar lagi sakit kerja semuanya kena. Iya, ke teman-temannya juga gitu kan. Gitu. Nah terus selain tadi kita udah makan makanan yang baik, vitamin. Nah itu ini yang paling penting nih. Apa tuh Dok? Mengendalikan stres itu juga penting banget. Karena kalau kita stres tuh badan tuh malah nggak enak nggak sih? Benar banget Dok. Kalau lagi stres itu kita kayak nggak ada sakit aja tuh udah lemes, apalagi ditambah ada sakit. Jadi benar-benar harus stres itu harus kita kendalikan. Kontrol gitu ya Dok ya. Terus yang paling penting nih buat kaum mager nih ya, ini nggak boleh nih ya olahraga. Karena olahraga itu iya Dok, bener banget. Apa sih mager ya? Mager banget. Kaum mager ya. Olahraga itu ternyata memang terbukti ya teman-teman sobat Primutalk nih untuk meningkatkan si imunitas badan kita. Oke. Jadi harus olahraga. Terus banyak minum air putih. Minimalnya nih Dok kalau olahraga kayak kaum mager kayak saya nih Dok, minimalnya tuh dalam sehari itu harus bergerak tuh berapa menit atau seenggaknya kan yang penting mengeluarkan keringat gitu ya Dok ya, metabolisme gitu kan. Gimana tuh Dok? Minimal itu 30 sampai 45 menit.
gitu, olahraga. Karena kan sekarang tuh lagi hype banget ya kayak olahraga yang running. Ya benar. Nggak perlu effort harus nyiapin baju ini, harus ke suatu tempat. Kita bisa di sekitar rumah. Itu kayaknya udah olahraga paling simple sih, gitu. Abis olahraga ngopi ya sama aja. Terus asam lambung. Disimpul lagi penyakit lagi tentang asam lambung. Boleh. Nah, berarti ya dok ya, olahraga itu penting. Abis itu minum air putih. Nah, jangan minum yang es juga ya. Nah iya itu benar banget tuh dok. Itu salah satu pencetusnya juga ya kalau di musim kayak gini ya dok ya. Lagi musim kayak gini. Nah ini tadi kan do-nya ya. Ini don'ts-nya itu kalau bisa kita kurangin makanan yang mencetuskan tuh kayak sakit tenggorokan. Itu benar banget tuh dok. Terus batuk. Itu kayak makanan gorengan yang berminyak banget. Terus es yang terlalu manis banget tuh juga nggak boleh buat tenggorokan. Karena nanti jadi sakit. Iya gitu. Jadi kalau udah gak enak badan dikit jadi pikirannya kemana-mana. Betul, jadi stres. Ya. Terus abis itu udah tambah stres nih ya dok, kan lagi banyak juga nih pemberitaan gitu, lagi marak lagi nih berita nih dok mengenai si pandemi COVID lagi nih. Betul. Gitu ya kan. Jadi kalau misalkan udah sakit dikit, udah merasa badannya greges gak enak dikit, langsung karena ada lihat berita gitu kan, aduh COVID naik nih, aduh harus tes segala macam, cek sana sini gitu. Sebenarnya harusnya kita menghadapinya itu seperti apa nih dok, supaya nggak panik gitu kan. Jadi emang sih bener ya itu. Jadi sobat Primotalk semua, di tempat saya bekerja pun dan temen-temen nakes yang lainnya itu juga cerita ya. Jadi akhir-akhir ini kan awalnya tuh kita mungkin sering lihat di medsos ya kayak, iya benar. Negara tetangga kita tuh udah mulai naik. Benar. Nah, ternyata benar di negara kita pun juga udah mulai naik. Udah terbukti banyak jadi orang yang bergejala ISPA kayak batuk, pilek, demam, ternyata pas dites ternyata COVID-nya tuh positif gitu. Nah jadi saran aku juga nih, dok, teman-teman yang udah punya gejala tuh kalau emang harus masuk kerja jangan dulu deh, karena takutnya itu COVID gitu. Nah terus dari sebelumnya tuh aku pernah baca jurnal juga dulu. Kamu tuh inget nggak waktu kita COVID tuh kan kita disuruh jaga jarak, pakai masker ya terutama ya dok. Itu ternyata terbukti efektif. Ternyata si virus respirasi itu COVID itu memang turun pada saat kita melakukan social distancing, stay at home, nggak kemana-mana. Nah sekarang udah longgar sekali. Udah longgar. Itu benar terbukti dia naik lagi. Benar. Jadi COVID tuh dibilang udah nggak ada tuh ada. Berarti jangan lengah ya dok ya. Jangan lengah intinya. Jadi kalau teman-teman nih kita sadar diri aja ya. Kalau yang udah merasa badan gak enak, greges nih, tenggorokan aku sakit, kita istirahat dulu deh. Iya gitu. benar. Terus kan anaknya juga nih, anak-anak gimana nih? Sekolah. Karena anak-anak kecil itu kan kadang-kadang setiap bulan itu kan pasti sakit ya dok ya. Ada. Jadi kalau udah ada gejala meler sedikit, udah deh kita kamu nggak usah sekolah dulu ya, main di rumah dulu. Gitu, karena kasihan nanti teman-teman yang lain gitu. Itu aja sih. Yang paling penting itu tadi makan makanan yang bergizi, vitamin kita mulai coba konsumsi lagi. Oh iya vitaminnya dok ya. Terus nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Terus kemudian olahraga. Harus tetap positif nih sahabat Primotalk semua di rumah gitu kan. Karena yang namanya penyakit ya pastinya ada gitu ya di sekitar kita gitu ya dok. Tapi bagaimana mindset kita sih balik lagi gitu supaya ya penyembuhannya juga bisa lebih cepat gitu ya dok ya. Betul. Oke deh. Ya ampun dok, ini tuh kayaknya pembahasannya tuh sangat menarik banget ya dok ya. Karena pastinya juga sahabat Primotalk semua di rumah tidak terpungkiri, saya pun gitu kan ya dalam belakangan ini tuh ngerasain gitu loh dok, kayak kalau panas dikit tuh badan tuh nggak enak, terus tiba-tiba langsung hujan. Udah mau tidur nih malam kok kayak kepala pusing gitu kan, baru minum obat besoknya udah mendingan lagi gitu. Jadi sebenarnya kita harus aware juga gitu ya dok ya sama alarm dari si tubuh kita gitu ya dok. Jadi kalau udah ada badan nggak enak ya udah istirahat, minum obat gitu ya. Terus minum obat, minum vitamin, minum obatnya juga sesuai anjuran vitamin dokter ya. Benar-benar vitaminnya tuh apa tuh dok? Vitamin disarankan itu untuk
seperti pandemi dulu ya, jadi vitamin C sama vitamin D3 itu sangat disarankan. Itu sangat disarankan. Biasanya untuk mengkonsumsinya nih dok, itu seminggu berapa kali gitu yang baiknya? Sehari gitu, sekali aja. Oh, sehari sekali aja. Oke. Nah, dokter Deta, aku penasaran nih, dokter tadi kan bilang di rumah sakit itu lagi nakes pun juga menyadari bahwa pasien tuh lagi banyak juga yang terjangkit ya dengan yang si COVID-19 ini lagi ya dok ya. Nah, dokter prakteknya di mana sih dok kalau boleh tahu? Biar mungkin sahabat Primotalk yang video-video sebelumnya belum tahu nih gitu. Jadi aku nama aku tuh Dr. Adeta Herfitri, biasanya dipanggil Dokter Deta. Aku prakteknya di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Utara. Oke, di Primaya Hospital Bekasi Utara. Teman-teman mau periksa-periksa di sini, kita punya banyak teman-teman dokter yang baik-baik, lucu-lucu ya, gitu. Ada polinya sendiri ya dok ya? Ada ya. Ada poli, kalau emergensi bisa langsung ke IGD. Kalau tidak emergensi, teman-teman bisa ke poli umumnya. Ada poli umumnya juga. Ada poli umum. Terus nanti kalau teman-teman mau misalnya mau ini COVID nih ya, iya ada benar. swabnya juga. Ada swab juga ya dok ya. Jadi memang nggak semua case itu langsung ke IGD, tapi ada poli ya dok. Ada dokternya juga ya untuk yang menangani gitu ya dok ya. Kalau IGD itu kan gawat darurat, jadi itu case yang gawat darurat. Tapi kalau misalnya kita yang batuk pilek aja, saran ke poli umum. Oke deh dok, berarti di Primaya Hospital Bekasi Utara itu sudah tersedia gitu ya dok ya? Ada ya? Oke, siap. Nah, Dokter Deta, terima kasih banyak nih untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Saya juga mau ucapin juga terima kasih untuk sahabat Primotalk semua yang udah selalu setia nih nonton video-video informasi kesehatannya dari Primotalk. Nah, sampai bertemu lagi nih sahabat Primotalk semua di sesi-sesi informasi kesehatan yang lainnya nanti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channelnya Primotalk. Salam Prima bermutu. Dadah. Dokter Deta, makasih banyak. Dadah. Terima kasih Kak Muti. Dadah. Primotalk.